Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran kita kali ini. Dalam video kita kali ini kita akan membahas sebuah topik atau bab, yaitu tentang zat adiktif dan aditif dan adiktif. Nah, anak-anakku semua, agar lebih memperjelas materi, nanti bahasan akan dibagi menjadi dua video. Video yang pertama ini kita akan membahas tentang zat aditif, dan nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang zat adiktif. Nah, walaupun sekilas katanya tertulis sama dan hanya berbeda satu huruf di huruf K ini saja, tapi keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Sebagai pengantar saja, zat aditif itu adalah zat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas makanan atau minuman. Meningkatkan kualitas makanan atau minuman. Meningkatkan kualitas ini nanti bermacam-macam maksudnya. Sedangkan zat adiktif itu secara umum adalah zat yang mengakibatkan ketergantungan. Jadi secara umum, kalau zat aditif itu konotasinya masih positif, kalau zat adiktif itu konotasinya masih termasuk negatif. Sekarang kita akan membahas tentang zat aditif ini di video kita kali ini. Nah, anak-anakku semua, zat aditif merupakan zat yang ditambahkan ke dalam bahan makanan atau minuman yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas suatu makanan. Nah, kalau di sini di buku kalian disebutkan untuk memperbaiki penampilan. Jadi secara umum itu meningkatkan kualitas, memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori untuk meningkatkan kualitas makanan atau minuman. Nah, di sini saya tuliskan bahwa zat aditif digunakan untuk meningkatkan kualitas. Maksudnya bagaimana? Jadi makanan itu dia perlu rasa manis, maka ditambahkan pemanis. Salah satunya nanti kita akan bahas tentang pemanis. Bisa untuk penyedap juga, bisa untuk pemberi warna, bisa juga untuk pengawet, dan lain-lain. Masih banyak lagi zat-zat yang termasuk dalam golongan zat aditif. Jadi makanan perlu ditingkatkan kualitasnya agar apa? Agar nilai makanan tersebut menjadi lebih baik. Nah, untuk meningkatkan kualitas makanan itu, misalnya dipermanis, dipersedap, warnanya dibuat menarik, dibuat tahan lama, kemudian teksturnya dibuat sedemikian rupa menarik, itu merupakan fungsi dari zat aditif ini. Sekarang mari kita belajar bersama-sama apa saja sih zat aditif itu yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini disebutkan di buku kalian bahwa ada zat aditif itu bermacam-macam, ada yang sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, dan pengental serta pengemulsi. Dia ada banyak zat yang ditambahkan dalam makanan, terutama makanan yang makanan kemasan. Nah, di situ kalau kalian membaca di makanan kemasan tersebut akan banyak sekali zat yang ditambahkan. Nah, nanti kita akan cari contohnya. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita masuk ke zat pewarna.
Nah, tujuan diberikan zat pewarna itu ya untuk mempercantik tampilan makanan, untuk memperbaiki warna atau memberi warna, untuk mempercantik makanan. Nah, anak-anak semua, zat aditif ini menurut sumbernya ini dapat digolongkan menjadi dua jenis zat, baik semuanya ya, pemanis, pengawet dan sebagainya. Ada yang bersifat alami, ada yang bersifat buatan atau sintetis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, bahan pewarna ini pada makanan, nah ini seperti contohnya kue diberi warna agar tampilannya menarik, menggugah selera dan menarik minat orang untuk memakannya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, pewarna sendiri seperti tadi terbagi menjadi beberapa jenis, ada pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, pewarna alami ini contohnya yang sering kita temukan adalah daun pandan dan daun suji, diberikan untuk memberikan warna hijau pada makanan. Nah, selain memberi warna, daun pandan suji itu juga memberikan aroma. Ini untuk warna hijau. Nah, jadi ini untuk warna hijau. Sedangkan untuk warna-warna yang lain, misalnya ada stroberi, ada buah naga, ada buah tomat juga yang digunakan untuk memberi warna merah pada makanan. Nah, ini adalah contoh dari pewarna alami. Tapi masalah pada pewarna alami yaitu pewarna alami itu terbatas. Terkadang kita dalam membuat makanan kita ingin mencari warna-warna yang lain, warna-warna yang menarik, tetapi tidak ada di pewarna alami. Jadi pewarna alami misalnya yang mudah ditemukan yaitu warna hijau tadi, kemudian ada warna merah. Kalau kita orange kita bisa pakai wortel. Nah, tapi untuk warna-warna yang lain yang seperti kue-kue zaman sekarang itu mereka lebih banyak menggunakan pewarna sintetis atau pewarna buatan. Nah, ini adalah contoh pewarna alami tadi. Ada daun pandan, ada stroberi, ada buah naga. Nah, pewarna alami ini jumlahnya terbatas. Nah, jadi dari bahan-bahan itu, dan juga karena pewarna alami ini kalau dicampurkan misalnya dari wortel, kunyit dan lain sebagainya, ini terkadang akan mempengaruhi rasa makanan. Nah, jadi permasalahan pada pewarna alami, satu, jumlahnya terbatas, dan yang kedua memberikan rasa aroma yang khas jika diberikan pada makanan. Jadi kita inginnya kuenya warna orange, kemudian kita tambahkan wortel, kemudian di kue tersebut timbul ada rasa wortel, padahal sebenarnya tidak diharapkan adanya rasa wortel itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka perlu ada pewarna lain, yaitu pewarna buatan atau pewarna sintetis. Pewarna sintetis ini adalah zat pewarna yang diperoleh dari reaksi kimia. Jadi prosesnya melalui proses reaksi kimia dari bahan-bahan kimia. Nah, misalnya apa? Ada apokaroten memberi warna seperti wortel, dan kemudian pewarna-pewarna lain. Tapi yang perlu diingat bahwa pewarna ini ada yang dibuat khusus untuk makanan, tapi ada juga yang digunakan bukan untuk makanan atau non makanan. Nah, atau untuk industri tekstil, misalnya untuk pewarna baju. Terkadang di kehidupan sehari-hari sering terjadi bahwa yang ditambahkan ke dalam makanan itu adalah pewarna non makanan atau pewarna tekstil. Jadi plus minus dari pewarna itu, kalau dia alami dia lebih aman dikonsumsi bagi tubuh. Kemudian kekurangannya yaitu warna yang dihasilkan terbatas dan cenderung mempengaruhi makanan. Sedangkan kalau pewarna buatan itu diperoleh dari zat-zat sintetis,
terkadang bukan berasal dari makanan, dari bahan-bahan kimia. Nah, pewarna makanan ini dia bersifat lebih murah karena bisa diproduksi secara massal di pabrik, kemudian memberikan warna yang bermacam-macam, variasi warnanya banyak. Nah, tapi juga ada kekurangannya karena dia sintetis, maka dia lebih bersifat kurang aman untuk tubuh, apalagi jika pewarna yang digunakan itu adalah pewarna non makanan. Jadi kita harus bisa selektif dalam menggunakan zat pewarna itu. Jadi itu untuk pewarna. Nah, pewarna makanan yang digunakan itu ada biru dari Brilliant Blue FGF, Tartrazine, Sunset Yellow, Fast Green, Allura Red, dan lain sebagainya ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pewarna sintetis atau pewarna buatan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa dia murah, praktis, dan warnanya lebih kuat. Terkadang memberikan warna yang lebih kuat. Jadi tidak seperti pewarna alami. Tapi kalau boleh saya sarankan, kalau untuk konsumsi sendiri sebaiknya kalau bisa menggunakan pewarna alami, lebih baik menggunakan pewarna alami. Lebih aman. Tapi jika memang harus menggunakan pewarna buatan, alangkah lebih baiknya dicek dulu apakah pewarna yang digunakan itu termasuk pewarna makanan atau pewarna non makanan. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh jenis pewarna yang dilarang digunakan untuk makanan dan minuman. Ada banyak sekali. Jadi kalau kita misalnya kita cari bungkus makanan ya, nanti kita akan lihat, kita bandingkan. Di sini kita lihat komposisi bungkus makanan, bungkus snack lah. Kita lihat zat apa saja yang tergantung pada komposisi di bungkus snack itu. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya ini kita ambil contoh di sini. Sini ada bungkus dari sebuah keripik kentang. Di sini nanti kita bisa lihat bagaimana komposisi makanan tersebut. Atau kita cari lain komposisi makanan, misalnya di sini. Ini gambarnya kita perjelas. Baik, sambil menunggu kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Itu tadi untuk pewarna makanan. Kemudian ada pemanis. Sama pemanis juga ada alami, juga ada buatan. Pemanis alami tentu saja kita kenal dia dengan sebutan gula pasir atau sukrosa, ada gula kelapa, gula aren, gula jawa, dan lain sebagainya. Itu merupakan pewarna-pewarna alami. Nah, kemudian selain itu juga ada pewarna sintetis atau pewarna makanan. Nah, seperti pada ada pemanis alami, ada pemanis buatan. Seperti pada pewarna, pemanis buatan biasanya dia akan lebih murah karena diproduksi secara massal di pabrik dengan jumlah banyak dan memberikan tingkat kemanisan yang berkali-kali lipat lebih tinggi daripada pemanis alami. Nah, ini adalah pemanis sintetis. Tapi efek buruknya yaitu penggunaannya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung pemanis buatan atau pemanis sintetis. Ini akan mengakibatkan memicu beberapa penyakit. Seperti dia bisa memicu diabetes mellitus. Kenapa? Karena kandungan gula atau kandungan glukosa dalam pemanis buatan itu sangat tinggi. Jadi begitu kita makan sedikit, sebenarnya jumlah gula yang masuk ke tubuh kita itu sudah
banyak. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara pemanis alami dan buatan. Ini glukosa dia adalah alami. Nah, yang lain adalah buatan. Nah, kita lihat tingkat kemanisannya. Kalau skalinya di sini glukosa itu 1, maka siklamat, aspartam, kalium, dan sakarin, ini pemanis-pemanis yang sering dipakai pada minuman atau makanan, dia bisa puluhan atau ratusan kali lipat lebih tinggi daripada gula pasir atau sukrosa. Nah, ini secara produksi menguntungkan karena pabrik akan lebih murah biaya produksinya karena menggunakan pemanis buatan, karena diberi sedikit saja sudah manis. Nah, tapi penggunaan atau konsumsi terlalu banyak pemanis buatan akan memicu beberapa penyakit. Jadi ini untuk pemanis alami dan pemanis buatan. Kemudian ada pengawet. Nah, tujuan diberikan pengawet tentu saja supaya makanan dan minuman itu adalah untuk tahan lebih lama, tidak mudah busuk atau masa kedaluarsanya bisa lama. Nah, kita lihat bahwa kalau suatu makanan itu lama-kelamaan dia akan busuk. Agar tidak busuk, maka dibutuhkan bahan pengawet. Nah, pengawetan makanan ini juga sama, ada cara alami dan ada yang menggunakan bahan pengawet. Nah, contoh di sini yang kita bahas yang sintetis dulu ya. Ini adalah yang sintetis atau buatan. Ada asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat, natrium propionat dan sebagainya. Ini adalah pengawet buatan. Sedangkan pengawetan alami, nah ini banyak caranya, seperti misalnya diasinkan. Jadi dengan diberi garam kemudian dikeringkan, ini seperti ikan asin. Ini adalah teknik pengawetan secara alami, dia akan tahan lama. Ada juga diasap. Jadi ini biasanya digunakan untuk industri ikan. Diasap itu berarti ikannya diletakkan di atas bara api, jadi dia tidak dipanggang tapi hanya kena asapnya saja. Ini adalah teknik pengawetan makanan secara alami atau tradisional. Nah, yang ini adalah bahan-bahan yang ditambahkan untuk pengawet. Nah, pengasinan atau pemanisan, membuat manisan itu termasuk cara pengawetan. Nah, kemudian selain tadi ada pewarna, pemanis, kemudian pengawet, juga ada zat aditif selanjutnya yaitu yang bersifat untuk menyedapkan, memberi rasa sedap. Nah, ini juga sama, ada alami, ada buatan. Kalau yang alami, nah, alami juga ada buatan. Alami ini ya kita dapatkan dari bumbu-bumbu dapur yang ada. Jadi ada garam, bawang putih, bawang merah, cabai merica, kunyit dan lain sebagainya, ditambahkan supaya makanan itu rasanya enak. Itu adalah bahan penyedap alami. Nah, tapi kita juga mengenal juga namanya MSG, monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat ini nama pasarannya adalah vetsin. Mungkin kalian sekarang sudah jarang mendengar kata vetsin. Vetsin ini adalah penyedap rasa. Kalau nama mereknya kita bisa kenal, ada Royco, ada Masako, itu adalah vetsin atau penyedap rasa. Dia masuk golongan monosodium glutamat. Nah, dari mana monosodium glutamat ini dibuat? Monosodium glutamat ini dibuat dari tetes tebu dengan dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Jadi merupakan produk dari olahan tetes tebu yang menggunakan sarana bakteri. Terlalu banyak mengkonsumsi MSG akan mengakibatkan sebuah penyakit yang dikenal dengan Chinese Restaurant Syndrome atau sindrom restoran Cina.
Apa gejalanya? Yaitu dia pusing, mulut terasa kering, mual, lelah, sesak nafas. Jadi sekarang kita mengetahui efek-efek dari penyedap rasa. Selanjutnya ada pemberi aroma, pemberi rasa. Nah, jadi sama, ada alami, ada buatan. Kalau yang alami ya berasal dari bahan segar, misalnya ekstrak buah nanas untuk memberi aroma nanas, ekstrak anggur memberi anggur, minyak atsiri, vanila, dan lain sebagainya. Nah, tapi juga ada bahan pemberi aroma yang buatan atau sintetis ini. Nah, misalnya kaporat, dia memberikan aroma seperti apel. Amil asetat memberikan aroma seperti pisang Ambon. Nah, kemudian ada bahan yang terakhir atau selanjutnya itu pengental, yaitu untuk mengentalkan. Nah, kalau yang alami itu ada namanya tepung tapioka, kalau tidak salah namanya tepung pengental itu, kalau tidak salah tapioka atau apa saya lupa. Misalnya ada tepung pati, tepung gelatin, ada agar-agar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari bahan-bahan aditif. Selanjutnya ada pengemulsi, yaitu yang digunakan untuk mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Agar apa? Agar minyak dan air tidak bercampur. Nah, bahan pengemulsi ini adalah contohnya adalah lecithin. Dia ada di kuning telur maupun ada juga di kedelai. Ini yang alami. Nah, selain itu ada mentega, ada mayones, dan yang lain sebagainya. Jadi anak-anakku semua, itu adalah zat-zat aditif tadi yang kita bahas. Jadi ada pemanis, pengawet, ini saya tambahkan tadi, penyedap, pemberi warna, pengawet, kemudian ada aroma, kemudian ada pengental. Nah, semuanya ini terdiri dari bahan alami, juga ada yang bahan buatan. Nah, bahan alami itu cenderung dia lebih aman. Jadi saya tuliskan di sini, dia ini lebih aman. Nah, tetapi terbatas, baik terbatas dari segi jumlahnya maupun dari efek yang dihasilkan. Kalau sintetis dia ini lebih murah, lebih banyak, tapi konsumsi terlalu banyak maka tidak baik bagi tubuh. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, banyak sekali zat-zat yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari, yang kita konsumsi sehari-hari merupakan zat aditif. Sekarang kita kembali tadi, kita cek internet. Nah, kita lihat bungkus makanan. Mari kita cek mana yang bisa memberikan, kita lihat komposisinya. Nah ini misalnya adalah snack. Ini komposisinya ada tepung kentang, minyak nabati, perisap ayam panggang, dan pengemulsi monogliserida. Dan kita tahu tepung kentang, minyak nabati ini merupakan bahan alami. Perisai ayam panggang merupakan bahan penyedap sintetis atau buatan. Pengemulsi monogliserida merupakan sama bahan pengemulsi buatan. Sekarang kita lihat ini, kita lihat gambarnya. Oh, ini tadi kita lihat gambarnya ini saja. Oh, tidak terlihat tulisannya, kita cari yang terlihat tulisannya.
Kita lihat yang terlihat tulisannya ini, ada snack ini. Kita lihat tulisannya. Saya perbesar dulu biar terlihat. Nah, di sini terlihat ada enriched cornmeal, ada jenis jagung meal itu seperti yang digunakan untuk sereal ya, sereal jagung. Kemudian di sini banyak sekali bahan-bahan aditif yang bersifat buatan seperti cheese seasoning, ini adalah perasa keju, kemudian ada glutamat, ada natural artificial flavor, ada lactic acid, asam lasitik, ada asam sitrat, ada artificial color, yellow numb. Ini adalah kode-kode yang menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung bahan aditif buatan atau sintetis. Baik anak-anakku semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Materi ini tergolong mudah, jadi dapat kalian pelajari dengan mudah dan dapat kalian identifikasi mana-mana yang termasuk bahan aditif alami maupun buatan, apakah dia termasuk pemanis, penyedap, atau yang lain. Terima kasih anak-anakku semua. Saya akhiri dulu video kita kali ini. Tetap semangat belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.